Siap. Mulai. Mama. Selamat sore, Pak Mel. Selamat sore, Ibu. Senang Selamat. berjumpa kembali dengan Pak Mel pada Terima sore kasih, hari Ibu. ini. Bagaimana kabarnya? Kabarnya luar biasa, sehat. Puji Tuhan. Jadi, baik Pak Mel, pada sore hari ini kita berdiskusi. Kira-kira ada masalah apa yang mau diceritakan Pak Mel? Oke, terima kasih, Ibu. Akhir-akhir ini saya ada sedikit bermasalah soal jam mengajar di kelas dengan jam jemput anak di sekolah lain. Kebetulan jamnya yang bersamaan ini yang menjadi kendala buat saya. Begitu. Berarti masalah yang bersamaan jam, pada saat itu Pak Mel harus mengantarkan anaknya ke sekolah, Ya, sementara di sekolahnya ada jam pelajaran. Eh, Kira-kira dari masalah itu, skala yang Pak Mel dapatkan sekarang kira-kira berapa? Dari 1 sampai 10? kalau dari 1 sampai 10 sekarang di angka 6. Sekarang di angka 6 ya Pak ya? Ya. Eh, Kira-kira untuk tindakan untuk ke depan, Pak Mel mau menargetkan berapa? Untuk menargetkan ini untuk ke angka yang berikutnya, angka yang mungkin dia akan naik, tapi sebelum untuk supaya bisa bagus, mungkin yang pertama yang saya harus lakukan adalah mencari pembantu untuk jaga atau jemput anak di sekolah, antar jemput anak di sekolah, sehingga saya fokusnya di KBM, sehingga target saya dari angka 6 ini mungkin bisa ke angka 8. Oh iya Pak, jadi itu rencana yang baik. Jadi Pak Mel mencari solusi untuk mencari orang menjaga anak supaya bisa mengantar anak ke sekolah. Dan Ya, Pak Mel bisa fokus di sekolah untuk mengajar. ya Ibu. Nah, sangat baik sekali Pak Mel dengan target yang Pak Mel harapkan itu ke angka 8 ya Pak ya. Iya ya. Ya, itu sangat luar biasa. Jadi Pak Mel, kira-kira apa yang Pak Mel lakukan ke depan untuk mencapai angka 8 tadi? Terima kasih Ibu. Untuk sementara ini saya melakukan pemetaan siswa yang berkemampuan yang berbeda, sehingga ada siswa yang dia hanya bisa melakukan metode pembelajarannya, tipe pembelajarannya seperti hanya melihat dan mendengar. Itu saya petakan semua. Dengan ada siswa yang hanya tipenya hanya bisa mempraktikkan, atau dalam istilahnya ada audio, visual, dan kinestetik. Tapi untuk pembelajaran penjas, ketika siswa ada tipe belajar yang hanya sebatas audio, tetapi tidak bisa melakukan kinestetik atau melakukan prakteknya, tidak akan dapat nilai, karena karakter mata pelajaran saya itu kebetulan mata pelajaran penjas yang saya ampu tuh, dia dari setiap KD-nya itu dia hanya mempraktekkan, saya tidak ada menjelaskan atau menyebutkan, sehingga ada tipe siswa yang hanya bisa mendengar tapi tidak bisa mempraktekkan, atau tipe siswa yang hanya bisa melihat tapi tidak bisa mempraktekkan. Begitu juga ada tipe siswa yang hanya bisa mempraktekkan, tetapi sebelum dia mempraktekkan dia tidak bisa melihat atau tidak bisa mendengar. Itu tidak akan bisa dia praktek apa yang dia tidak mungkin bisa praktek dengan baik dan benar. Sehingga tiga tipe karakter siswa untuk mata pelajaran penjas itu tidak bisa berlaku. Jadi apapun situasi dia, siswa yang hanya tipenya hanya bisa mendengar atau melihat, tetapi kalau tidak mempraktekkan, itu tidak bisa dapat nilai. Itu yang karakter mata pelajaran. Sehingga siswa yang tipenya bisa mendengar, bisa melihat maupun mempraktekkan, semuanya harus bermuara kepada mempraktekkan. Langkah yang saya buat sekarang adalah
siswa-siswa yang tidak bisa mempraktekkan, hanya bisa mendengar dan melihat itu, saya memberikan stimulus, saya kirim materi sekaligus video pembelajarannya, dan siswa itu mereka belajar di rumah. Sehingga pada saat jam penjas, kami langsung praktekkan. Dan siswa yang tidak bisa itu saya dampingan khusus. Itu yang untuk sementara saya laksanakan untuk mencapai target angka 8 tadi. Terima kasih Ibu. Baik, Pak Mel, rencananya sangat bagus untuk menerapkan pembelajaran dengan berbagai tipe tadi ya Pak ya. Ya. Jadi ada siswa yang bisa langsung dengan praktek, ada yang perlu bimbingan khusus, sehingga siswa itu benar-benar mereka merasakan apa yang ingin mereka capai itu bisa terwujud. Jadi dari rencananya tadi Pak Mel, dari waktunya kira-kira kapan Pak Mel untuk bisa melaksanakan atau menerapkan pembelajaran yang barusan disampaikan tadi? Kalau waktu pelaksanaannya memang saya kebetulan di sekolah ini jam mengajarnya banyak, tetapi karena ini sekarang sudah hari Rabu dan ini sudah pertengahan minggu, saya akan coba nanti di minggu depan. Oh iya. Ya. Jadi 1 minggu saja Pak ya untuk penerapannya? Untuk penerapan 1 minggu saja. Oh ya, Pak Mel, nanti penerapannya di minggu depan ya. Ya. Kira-kira Pak Mel ada waktu tidak untuk kita bisa bertemu kembali supaya kita bisa berdiskusi kembali dengan apa yang sudah Pak Mel terapkan itu memiliki dampak positif atau ada peningkatan untuk siswa dengan target yang diharapkan tadi, atau masih mengalami kendala? Kira-kira Pak Mel ada waktunya kapan Pak? Justru sebenarnya saya harus tawarkan waktu karena yang punya masalah saya. Tapi kalau Ibu tawarkan, kalau saya selalu ada waktu untuk itu. Apabila kalau Ibu berkenan untuk saya mau sharing perkembangan anak didik saya siap untuk ini tetap sharing di Ibu. Kalau memang Ibu berkenan ada waktu untuk dengan saya berbicara. Oke Pak Mel, waktunya sangat saya siapkan untuk Pak Mel supaya kita bisa berdiskusi kembali. Saya punya waktu untuk Pak Mel. Saya senang bisa berdiskusi kembali dengan Pak Mel sehingga saya bisa mengetahui apakah target yang diharapkan Pak Mel itu bisa tercapai atau masih mengalami kendala. Oke, baik Pak Mel, saya rasa untuk sore ini diskusi kita sampai di sini dulu. Kita sampai bertemu di diskusi kita di 2 minggu mendatang ya. Ya. Ya, karena minggu pertamanya masih penerapannya, jadi minggu keduanya nanti kita bertemu kembali untuk berdiskusi. Terima kasih Pak Mel sudah berbagi terima kasih ceritanya, masalahnya terhadap siswa dengan saya. Jadi sampai bertemu di hari apa Pak Mel? 2 minggu mendatang Ibu. Iya, maksudnya nanti kita bertemu di hari apa? Kalau hari saya ditentukan karena saya tiap hari les full. Oh ya, baik Pak Mel, nanti soal waktunya, soal harinya nanti Pak Mel kontak saya ya, supaya siap. kita bisa bertemu lagi. Oke, jadi baik Pak Mel, selamat sore dan terima kasih. Selamat sore Ibu, terima kasih. Selamat sore Pak Maksi. Luar biasa sekali. Ya, luar biasa sekali pada sore hari ini kita melihat diskusi Ibu Erminda dan Pak Mel. Saya juga senang mendengar apa yang dikatakan nanti oleh Ibu Ermelinda. Ibu Ermelinda selamat sore. Selamat sore Pak Maksi. Selamat sore Pak Maksi. Dari suaranya, apa kabar semuanya? Sehat. Baik dan sehat. Apa kabar semuanya? Kabar baik Pak Maksi. Luar biasa, sama seperti yang saya rasakan pada sore hari ini. Ya, luar biasa, kabarnya baik, puji Tuhan. Ya, sebelumnya saya lihat bahwa Ibu Ermelinda pada sore hari ini juga hadir di tempat ini, di tempat kita bersama. Kira-kira mungkin Ibu Ermelinda ada maksud atau tujuan tertentu berkaitan dengan kehadiran pada sore hari ini.
Baik, Pak Maksi, terima kasih atas waktunya untuk bertemu dan berdiskusi dengan saya. Jadi Pak Guru, saya mau bercerita sedikit tentang masalah yang sedang saya hadapi saat ini, Pak Guru. Itu menyangkut dengan pembelajaran di kelas. Karena akhir-akhir ini siswa saya mengalami kesulitan dalam belajar. Di saat saya memberikan tugas, Pak, siswa saya juga tidak mau mengerjakannya. Saya tanya alasannya apa, karena mereka kurang paham dengan materi yang saya berikan, Pak. Itu masalahnya, Pak. Masalahnya juga cukup kompleks, tapi pastikan ada sedikit akan ada solusi. Kira-kira kalau dipetakan dalam skala, posisi siswa Ibu sekarang sudah di angka berapa ya? Sampai saat ini, Pak, siswa saya masih di angka 5, Pak. Jadi angkanya sangat rendah. Jadi saya masih sangat merasa bahwa siswa saya ini butuh ada peningkatan. Ya, Ibu punya kemauan yang kuat sekali. Kira-kira perkembangan menurut Ibu kira-kira dari 5 itu bisa berapa sehingga dalam perjalanan siswa itu kita bisa lihat bahwa ada perkembangan positif gitu. Dari 5 ke 10 atau 5 ke 7 atau 6. Kira-kira Jadi, itu Pak, baik, Pak, dengan melihat hasil yang saat ini masih sangat rendah, saya memiliki target kalau bisa siswa saya itu bisa mencapai target ke angka 7 atau 8, Pak. Bila perlu mereka di angka 8. Karena angka 8 itu menurut saya itu sudah pas untuk mereka sehingga mereka bisa lebih berhasil untuk ke depannya. Ya. Menurut saya angka dari 5 ke 8 itu tentunya tidak mudah untuk mencapai pada angka itu. Kira-kira untuk mencapai pada angka 8, adakah kiat-kiat tertentu sehingga Ibu bisa masuk sampai angka itu dari 5 sampai ke 8? Baik, Pak, untuk mencapai targetnya ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Yang pertama, saya bekerja sama dengan rekan sejawat dan salah satunya rekan sejawat saya sama-sama kami mengikuti CGP sekarang ini. Jadi kami bisa bekerja sama untuk menyediakan media pembelajaran yang lebih menarik untuk siswa. Sehingga pada saat pembelajaran berlangsung nanti, siswa merasa lebih menarik dan mereka bisa memahami apa yang dipelajari nanti. Dan langkah yang kedua, sebelum kami melakukan pembelajaran di kelas, nanti saya melakukan pemetaan dulu sesuai dengan tingkat kecerdasan siswa dan juga sesuai dengan bakat dan minatnya. Sehingga siswa-siswa itu dikelompokkan sesuai dengan kemampuannya dan pembelajaran yang berlangsung nanti kita bisa sesuaikan dengan kelompok masing-masing. Dan pada saat pembelajaran media yang diberikan nanti, Pak, kebetulan saya mengampu mata pelajaran matematika. Nanti di sini saya menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Nanti bisa dengan video, dengan tampilan slide atau dengan permainan-permainan yang berkaitan dengan matematika, Pak. Jadi itu yang akan saya lakukan ke depan. Luar biasa sekali kiat-kiat Ibu sebagai bentuk aksi nyata Ibu untuk mencoba untuk meningkatkan prestasi siswa dalam pembelajaran dari angka 5 sampai 8. Kira-kira memiliki waktu berapa lama untuk mewujudkan itu? Baik, Pak, saya merencanakannya karena minggu ini sudah tidak ada jam lagi. Saya merencanakannya untuk minggu depan selama 2 minggu, Pak. Jadi selama 2 minggu itu saya mulai menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi,
yang bisa menyenangkan siswa dan siswa bisa ada peningkatan sehingga target yang saya harapkan itu bisa tercapai, Pak. Wah, luar biasa. Berarti setelah 2 minggu minimal, kita mungkin bisa bertemu lagi untuk sedikit sharing kembali kira-kira pendekatan metode yang Ibu buat atau diskusi bersama rekan sejawat, apakah pada akhirnya bisa membuahkan hasil yang positif. Tentunya kita berharap ke arah yang positif. Dan jika mengalami kendala, pasti kita punya waktu bersama untuk berdiskusi lagi. Kira-kira seperti itu, Ibu. Iya, Pak. Jadi saya sangat mengharapkan, Pak, ke depan kita bisa bertemu lagi. Dan di sini saya minta pada minggu ketiga, Pak. Nanti di hari Rabu saya bisa kontak Bapak, kita bisa bertemu kembali untuk mendiskusikan apa yang sudah saya terapkan ini, Pak. Apakah mencapai target yang saya harapkan atau butuh bimbingan lagi atau ada mungkin pada saat proses pembelajarannya masih mengalami kendala, nanti kita bisa berdiskusi lagi, Pak. Ya, saya senang, saya akan selalu siap untuk membantu Ibu berkaitan dengan proses aksi nyata. Pada akhirnya seperti apa, kita akan bertemu lagi di minggu ketiga. Saya senang sekali untuk mendengar hal-hal yang baru dari Ibu dan ini juga menjadi bahan pembelajaran mungkin buat saya ke depannya. Terima kasih, Ibu. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas waktunya. Dan Bapak juga sudah bisa mendengarkan keluhan saya, cerita dari saya. Dan saya sudah agak lega, Pak, supaya ke depannya saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Selamat sore, Tuhan berkati. Salam untuk keluarga. Amin, Pak. Ya. Selamat sore, Pak Maksi. Selamat sore, Pak Mel. Apa kabar hari ini? Hari ini baik, puji Tuhan masih diberi kesempatan untuk boleh mengalami kebaikan Tuhan pada hari ini. Luar biasa. Mungkin gimana kabar Pak Mel? Keadaan saya baik-baik. Mungkin kita punya waktunya hanya sekitar 10-15 menit. Mungkin kehadiran Pak Maksi mungkin ada maksud yang disampaikan, silakan. Ya Pak Mel, terima kasih Pak Mel. Hari ini saya datang ke sini untuk mulai berbagi dengan Pak Mel tentang situasi yang menurut saya sangat krusial. Saya mengajar di sebuah sekolah negeri yang jumlah muridnya banyak dan beraneka ragam. Kebetulan saya mengasuh mata pelajaran agama Katolik. Dalam perjalanan ini saya melihat bahwa karakter anak berkaitan dengan iman, itu mengalami kemerosotan. Mereka sudah kurang menghargai diri mereka kurang lagi mendengarkan orang lain, kurang lagi mendalami diri mereka dengan doa, dan pada akhirnya mengalami masalah dalam karakter mereka, sehingga dalam pembelajaran agama saya melihat bahwa ada kemerosotan berkaitan dengan karakter religius. Kira-kira seperti itu. Kira-kira Pak Maksi punya waktu untuk bisa memperbaiki semua itu ke arah yang lebih baik? Ya, tentunya saya mempunyai waktu yang banyak sekali dan mempunyai kewajiban moral bagi saya sebagai seorang guru agama untuk memperbaiki itu. Dan memang jujur saja Pak Mel, pada tataran ini, kalau kita petakan berdasarkan skala, anak saya di SMP ini masih berkisar di angka 6 lah, masih di angka 6. Karena mereka hampir sebagian besar, khususnya yang laki-laki itu, banyak hal-hal yang menurut saya menimbulkan rasa agak ganjil, karena mereka sudah mengalami kemerosotan moral, kemerosotan berkaitan religius, tentang kehidupan bersama, sehingga mereka sudah tidak saling menghargai lagi.
Seperti itu, Pak Mel. Oke, terima kasih atas semua yang perjuangkan. Kira-kira apa kekuatan Pak Maksi sehingga bisa mencapai semua itu? Ya, Mel, tentunya saya berharap bahwa kekuatan dalam diri saya bisa mengangkat dari skala 6 itu mungkin ke 9. Sehingga dalam perjalanan ini saya selalu berkolaborasi dengan pimpinan setempat, kemudian saya berkolaborasi juga dengan guru bimbingan konseling, kemudian dengan rekan sejawat, sesama guru pendidikan agama Katolik, kemudian juga dengan rekan-rekan guru lainnya dalam komunitas praktisi untuk saling berbagi, sehingga dari situ ada sebuah kekuatan besar yang akan tumbuh, membangun situasi, membangun kebersamaan itu menjadi lebih baik, sehingga anak-anak itu kita akan tuntun mereka dalam satu persepsi atau pemahaman yang sama tentang pendidikan karakter, sehingga dari hari ke hari pengalaman religiusitas mereka berkaitan dengan iman Katolik dan dampaknya pada akhirnya bisa terwujud. Seperti itu. Dan pastinya ada metode-metode tertentu. Kalau kami dalam pendidikan agama Katolik ada metode katekese, saling sharing. Tentunya dalam les-les saya selalu memulai dengan pengalaman hidup dan pada akhirnya baru mendalami materi dan pada akhirnya membuat refleksi bersama. Dan saya yakin dengan cara itu pasti mereka akan bisa melakukan ini. Selain itu juga saya mencoba untuk membuat pembiasan-pembiasan positif, misalnya berdoa sebelum dan sesudah pelajaran sesuai dengan ajaran iman Katolik yang benar. Luar biasa. Ini suatu gebrakan atau jalan keluar yang positif untuk perkembangan nanti ke depan. Mungkin kira-kira Pak Maksi bisa menjalankan ini kira-kira berapa lama untuk sampai target yang tadi sudah dari angka sekian sampai angka sekian tadi itu? Ya, bagi saya target yang ingin saya akan buat evaluasi di 1 bulan pertama berkaitan dengan metode yang saya buat. Saya akan buat evaluasi di 1 bulan ini, dan di bulan berikut saya akan coba melihat kira-kira perkembangan mereka sudah sejauh mana. Tentunya dengan bantuan-bantuan para pemangku kepentingan seperti yang saya bicarakan tadi. Mungkin dari dalam balik kelasnya juga saya ingin menggali kira-kira pengalaman mereka ketika dibuat pembiasan dari guru pendidikan agama Katolik, kira-kira apakah ada dampak positif sehingga dalam perjalanan mereka bisa meningkatkan kehidupan iman mereka. Luar biasa. Yang saya sangat tertarik dengan penjelasan Pak yang untuk aksi nyata nanti di lapangan untuk beberapa hari ke depan. Yang saya mau tanya mungkin kira-kira dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan dari target ini sekian sampai target sekian untuk mencapai tujuan ini, kira-kira ada halangan atau gangguan sekitar Pak untuk menyelesaikan semua ini tidak? Ada kendala-kendala atau gangguan begitu? Tentunya pasti akan ada masalah, problem. Tetapi saya berpikir bahwa masalah itu bagian dari solusi. Karena ketika kita menghadapi masalah, pasti akan ada solusi atau jalan keluar yang pasti akan kita jalankan. Misalnya saja bagaimana menumbuhkan persepsi yang sama rekan guru yang mungkin kurang melihat bahwa hal ini merupakan hal yang dapat membangun pada akhirnya bisa menumbuhkan semangat belajar anak. Karena saya berpikir kalau dari ketika mereka beriman dengan baik, karakter bagus, akademiknya pasti akan baik. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Maksi. Kira-kira dalam proses pelaksanaan sampai mencapai target yang diharapkan oleh Pak Maksi tadi, kira-kira ada keterlibatan orang lain untuk bekerja sama dengan Pak Maksi atau tidak? Tentunya tadi saya sudah bicarakan, tentunya saya akan menggandeng pimpinan setempat, kemudian guru BK, wali kelas, maupun rekan-rekan guru sejawat,
Kemudian juga saya minta teman-teman sesama guru penggerak yang sudah lulus, masih mereka dari kiat-kiat yang akan membantu saya dalam mewujudkan ini. Tentunya dalam komunitas praktisi kami akan berbagi sesuai dengan roster atau jadwal kegiatan kami di sekolah. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Maksi atas semua tantangan yang Pak Maksi alami dalam mendidik anak. Saya penasaran nih, soalnya dari angka sekian nanti untuk mencapai angka sekian, mungkin kira-kira 1-2 minggu ke depan mungkin Pak Maksi bisa ada waktu lagi untuk bisa bertemu dengan saya untuk kita diskusi soal ini. Kira-kira sudah dari program ini sudah ada kemajuan tidak untuk perkembangan siswa. Mungkin kira-kira 1-2 minggu ke depan, kalau Pak Maksi memang ada waktu, saya bisa cari tahu hasil yang sesuai dengan target yang Pak Maksi buat sekarang. Tentunya pasti Pak Mer selalu ada waktu untuk berbagi, apalagi ini merupakan masalah yang cukup serius yang saya hadapi. Saya akan butuhkan Pak Mer 2 atau 3 minggu, dan saya harapkan bahwa ya mungkin dalam waktu cepat. Saya menargetkan dalam 1 bulan. Saya pikir bahwa bulan depan, di bulan Oktober, kita bisa bertemu lagi untuk berdiskusi kembali tentang masalah yang saya hadapi, dan mudah-mudahan Pak Mer selalu memberi waktu untuk saya untuk kita bertemu dalam situasi yang menyenangkan ini. Oke, terima kasih. Sebagai guru yang dipanggil, maka kita punya tugas untuk berusaha untuk mencerdaskan anak bangsa. Saya siap dan tetap mendukung Pak Maksi punya program hingga semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita masing-masing. Terima kasih Pak Maksi atas waktunya. Baik, terima kasih Pak Mer atas waktunya. Salam untuk semua keluarga. Selamat sore Pak Maksi. Amin. Terima kasih teman-teman, kita sudah melaksanakan coaching pada sore hari ini. Mudah-mudahan segala sesuatu yang kita laksanakan hari ini boleh diberkati oleh Tuhan, dan kita boleh saling berbagi dan saling belajar dari pengalaman yang sedang kita alami bersama. Selamat sore semua teman-teman. Sore.